Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan begitu banyak, limpahan kenikmatannya kepada kita patut untuk kita perbaharui senantiasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala baru saja membangunkan kita dari tidur kita, memberikan kita kesempatan untuk meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat kemarin sore, memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, memberikan kita kesempatan untuk mencicipi sekali lagi kenikmatan dunia ini yang begitu menipu, memberikan kita kesempatan untuk masih bisa bertemu, bersua dengan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, di mana mungkin saudara-saudara kita ada yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatannya, ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dalam keadaan hatinya yang susah, yang sedih, ada yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar kepada mereka dan menjadikan ujian tersebut sebagai satu kafarah atas dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan ganjaran yang setimpal mungkin, dan kita berharap semoga Allah memberikan surga sebagai balasannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Sahihul Bukhari. Hadis yang ke-80, bab raf'ul ilmi wa zuhuril juhli. Bab diangkatnya ilmu dan nampaklah kebodohan-kebodohan, eksisnya kebodohan-kebodohan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas di sini adalah satu zaman di mana orang itu eksis tidak butuh pakai ilmu. Joget-joget ngoten mawon eksis ya, Pak. Berfatwa tak perlu ilmu, sing penting napa niku gayeng ngoten malah payu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin kita semua merasa hal ini sudah terjadi. Saya kira semua sepakat bahwasanya zaman tersebut sudah ada di zaman kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu hadis yang ke-80 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min asyratis sa'ah, sungguh dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hari kiamat kita tahu bahwasanya kapan itu tibanya, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan tibanya hari kiamat. Akan tetapi Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita begitu banyak tanda-tanda hari kiamat. Sebetulnya hari kiamat itu menjadi satu pembahasan buat kita. Tentang hari kiamat. Tanda-tandanya karena begitu banyak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil, renik-renik. Mulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, mulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, mulai dari kemudian nampaknya perzinahan dan lain sebagainya, ya. Mulai juga termasuk bulan terbelah menjadi dua, itu juga termasuk tanda-tanda hari kiamat, Pak, yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Semakin dekat hari kiamat, maka semakin banyak tanda-tanda yang akan terjadi,
yang akan terrealisasikan sesuai dengan apa yang baginda Rasulullah SAW sabdakan. Apa salah satu tanda hari kiamat? Ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Bahwasanya ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Apakah kemudian ketika kita tidur langsung diambil seluruh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidur moro-moro tangi kabeh bodho. Apa dengan seperti itu? Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman ada Pak kejadian seperti itu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu tidak dengan cara seperti itu. Jadi yang diangkat nanti secara langsung Pak itu Al-Qur'an. Sebelum ditimpakan hari kiamat kepada manusia terburuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sudi Pak kalau misalkan orang yang mereka itu mengalami hari kiamat masih membawa Al-Qur'an walaupun cuma beberapa ayat, walaupun cuma satu huruf. Diangkat seluruh pengetahuan tentang Al-Qur'an seluruhnya. Ya. Sampai-sampai Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam hadis disebutkan ketika ditanyai apa itu la ilaha illallah, ya, maka tidak ada yang tahu sama sekali kecuali para simbah-simbah. Simbah-simbah pun itu mengatakan, kata Rasulullah SAW, dulu kami pernah mendengar bahwa kami ngomong seperti itu, tapi kita tidak tahu apa itu. Dihilangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu sholat dihilangkan, bagaimana pengetahuannya tentang zakat, tentang puasa, semuanya hilang sama sekali, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil ilmu bitadrij, dengan sepenggal demi sepenggal, ya, sepotong demi sepotong. Dengan apa? Rasul mengatakan, innallah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibadi walaki yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut secara langsung ilmu itu, tapi dicicil sidik-sidik mulai dari kematian para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah mulai banyak yang hilang ilmu dari kita. Salah satu contohnya apa? Rasulullah SAW kalau sholat subuh itu Pak, dulu beliau menoleh ke belakang, kalau mau kasih ceramah, kalau tidak beliau akan bertanya begini, "Ndek, mau bengi sopo sing ngimpi?" Terus ada seorang sahabat, "Ya Rasul, saya ngimpi begini." Kemudian ditafsirkan sama Rasul, takwil mimpi. Sudah hilang napa masih ada di antara kita? Mungkin sekarang kalau ada orang, "Oh, mimpimu ki maksudnya ngene iki," malah diarani bohong, nggih napa nggih? Ya. Allah tenane sampean iki, tenane sampean. Sampai seperti itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah salah satu contoh bahwasanya ada beberapa ilmu yang mulai hilang daripada kita. Ya. Ilmu-ilmu yang dulu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nenek moyang kita, tapi ternyata diambil sedikit demi sedikit daripada kita. Orang mulai, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dulu Imam Bukhari itu misalnya krungu sithik langsung hafal. Sampai-sampai begitu pula dengan Imam Syafi'i, Imam Waqi'. Imam Waqi' itu gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Syafi'i. Beliau itu mendengar apa langsung hafal Pak. Sampai kalau misalkan mau ke masjid itu beliau nutup telinga. Jadi disumpeli telingane Pak. Kenapa? Engko lek misale krungu sak-sake, engko apal sing dirungokne. Jadi nanti hafalannya malah jadi hancur. Engko krungu wong gibah, krungu wong ngas, mlebu kabeh. Masyaallah. Jadi sampai seperti itu Pak, pinternya itu sampai seperti itu. Kalau sekarang tidak ada lagi. Mungkin satu, kalau ada itu dibandingkan 1 miliar mungkin gitu Pak. Ya. Ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Arab Saudi itu ada seorang pemuda yang dinobatkan sebagai orang dengan hafalan terbaik di dunia karena menghafalkan 23 kitab hadis. 23 kitab hadis. Kitab hadis satu aja Pak, itu ada sekitar 6.000 hadis, ada sekitar 7.000 hadis. Iki 23 kitab hadis. Wong sitok iku tok. Nggih, wong sitok iku tok. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti akan mencabut ilmu dengan kematian para ulama.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia itu mulai sadar ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil Syekh Ali Jabir, mengambil Ustadz Arifin Ilham, mengambil Ustadz Sukino, mengambil Ustadz sinten lagi Pak? Hah? Oh, Tengku Zulkarnain ya. Menyisakan Abu Janda. Seharusnya kita lebih banyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok yang diambil itu malah justru dai-dai yang ya begitu semangat, tapi ternyata yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu perusak agama. Okay. Jangan sampai kemudian nanti Abu Janda malah jadi ustadz juga, insyaallah. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazim minal ibadi, walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama'i. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai ketika tidak tersisa lagi seorang alim, ittakhadan nasu ru'asa juhalan. Manusia akan mengambil tokoh, akan mengambil pemimpin, akan menjadikan seorang wali atau akan menjadikan seorang pemuka agama orang yang bodoh. Ittakhadan nasu ru'asa juhalan. Fasu'ilu, ketika ditanyai, otomatis namanya tokoh, otomatis namanya pemimpin akan ditanyai. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Wah, jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Yang tidak tahu jangan tanya saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu terjadi, para pemimpin-pemimpin tidak lagi mempunyai ilmu, tapi mereka berfatwa serampangan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahaya sekali ketika kita memberikan fatwa tanpa ilmu. Dulu Pak, dalam riwayat Imam Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah, ada sekelompok sahabat sedang berjalan bersafar, tiba-tiba Bapak Ibu dirahmati Allah, salah satu dari mereka itu kesandung, jiglok Pak. Jiglok kebentuk batu kepalanya. Ternyata qadarullah tutuk watu bocor niku sampai retak. Disebutkan di hadis itu fasad jauh, retak Pak. Ternyata di malam hari sahabat sing jiglok niki wau ternyata mimpi basah Pak. Maka bertanya di pagi harinya, bertanya kepada seluruh sahabat yang ikut, ini gimana, saya boleh tayamum atau enggak? Saya boleh tayamum atau enggak? Atau saya boleh enggak, kalau misalkan kan namanya mandi junub harus semua yang Pak, dari kepala itu kudu digerujuk. Pertama kali kan setelah wudhu gerujuk kepala 3 kali, atau wudhunya di akhir juga bisa gerujuk kepala 3 kali. Nah itu ada rusuh enggak buat saya? Ternyata para sahabat yang ditanya itu mereka mengatakan ora enek rusuh. Napa ndadak tayamum itu lek pas ra enek banyu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka si sahabat ini beliau berwudu kemudian mandi langsung mati seketika Pak. Ya karena sampai retak itu tadi kademen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qadarullah beliau sampai meninggal dunia gara-gara mandi di pagi hari karena sedangkan beliau dalam keadaan terluka. Meninggal dunia. Sampai ketika pulang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat yang tadi bersamai ngomong sama Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah mereka telah membunuh saudaranya. Mereka telah membunuh saudaranya sendiri. Sesungguhnya tidak mengetahui, sesungguhnya kebodohan itu adalah penyakit, kata beliau, dan obatnya adalah bertanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari situ kemudian kita bisa mengambil istinbat, itulah bahayanya ketika seorang berfatwa tanpa ilmu. Dan nanti ilmu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit, dan yang eksis itu malah justru kebodohan. Dipampangkan di depan kita hal-hal yang tidak masuk logika sama sekali. Tapi kita panggah mantuk-mantuk Pak. Tambah mantuk-mantuk aja. Seakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menyangka bahwasanya kita itu ora iso mikir. Ngono kuwi ternyata ya ora masuk akal blas. Tapi dipampangkan, disuguhkan kepada kita hal tersebut.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Wa yusrabul khamru wa yadharuz zina. Okay. Dan yang kedua akan akan diminum khamr. Khamr kok diminum maksudnya bagaimana? Jadi diminum di halayak ramai. Sudah biasa dijual di minimarket. Ini loh. Napa niku namanya, Pak? Anunya itu ada kayaknya ya. Bintang itu ya. 0,0%. 0,0%. 0,0% ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika namanya khamr, kalau misalkan ada yang bertanya dulu dari kalangan para sahabat, bagaimana hukumnya khamr dari kalangan tabiin, khamr ketika digunakan untuk menghangatkan badan, karena seperti misalkan contohnya di Cina, di daerah di Cina itu mereka minum minuman keras itu untuk menghangatkan badan ya. Tapi para sahabat yang ditanyai, yang bertanya dari kalangan tabiin, para sahabat yang ditanya mengatakan ya namanya khamar tetap khamar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika satu minuman itu membuat kita terhilang akal kita, menutupi akal. Khamar itu kan ya, khamar itu membuat akal kita tertutupi, jadi raiso mikir jejeg gitu. Makan gitu. Bukan hanya sempoyongan pas jalan, tapi mikir jejeg gak isok meneh. Maka tidak diperbolehkan kita untuk meminumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti khamr itu akan dijadikan biasa, diminum di mana-mana, dianggap biasa, tidak lagi dijadikan sebagai barang yang haram. Wayat harus zina, dan zina itu akan nampak di mana-mana, ning dalan, sampai ada istilah mobil goyang barang gitu. Masya Allah. Nopo mobil goyang ternyata, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis, nanti saking parahnya perzinaan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di jalan tuh ada 2 orang yang berzina, kemudian orang-orang yang melewati itu tidak menegur sama sekali, tidak memberikan peringatan sama sekali, tapi cuma mengatakan mbok yo ditutupi saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai seperti itu. Dan nanti semakin zaman itu semakin mundur ya, semakin zaman itu mendekati hari kiamat, maka akhlak itu akan semakin runtuh, yang namanya ilmu pun juga akan semakin runtuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil istimbat bahasanya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak ilmu. Kalau misalkan ini kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keadaannya itu keadaan secara global, bukan keadaan secara individu. Secara global keadaannya itu dicabut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang eksis itu malah justru kebodohan. Maka sebagai seorang muslim jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan zaman. Wong napa zamane zaman edan, lek ra edan ora keduman. Kalau istilahnya Ustaz Salim Aflah itu jangan jadi bebek. Namanya bebek niku sing ngarep brono iki madhep melu rono nggih. Panggah melo terus, masyaallah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalkan secara global keadaannya seperti itu, maka kita secara individu, orang yang beriman itu harus semakin giat untuk mencari ilmu. Biarkan orang lain, biarkan manusia secara global ternyata malah justru mereka demen dengan kebodohan-kebodohan, tapi kita lebih demen dengan ilmu. Setidaknya kita memberikan peringatan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Kalau misalkan mereka tidak menerima, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.